Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen dan Analisis Data. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Sari, biasa dipanggil Ratna. Nama saya Farah Syifa Khairunisa, biasa dipanggil Ica. Hai, perkenalkan nama aku Aulia Salsabila Hamada, biasa dipanggil Aulia. Nama saya Virial Iska Zahra, biasa dipanggil Virial. Perkenalkan, nama saya Taskia Tumutia, biasa dipanggil Taski atau Aski. Nama saya Muhammad Raffi Rendita, biasa dipanggil Raffi. Saya Natasha Masita, biasa dipanggil Natasha. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhania, biasa dipanggil Rizka. Nama saya Syifa Hairunisa Almiranti, biasa dipanggil Syifa. Halo, nama saya Majafirul Insan, saya biasa dipanggil Jaki. Hei kamu, sudah siapkah kamu? Are you ready guys? We are ready. Let's go! Kami ini kelompok 7. Program studi Desmas, kami kelompok yang gembira. Kami ini kelompok mandat. UIN Jakarta. Kami kelompok yang semangat. Kelompok 7. Paling keren. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan juga sesuatu yang sangatlah buruk. Sebagaimana ayat di atas, bahwasannya itu menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak mendekati perbuatan zina dan melakukan perbuatan yang keji dan menjerumuskan ke dalam hal buruk. Karena sebagaimana yang dijelaskan bahwasannya zina menjadi salah satu gerbang kita mendapatkan penyakit yang menyebarkan kepada orang lain, seperti salah satunya yaitu penyakit HIV dan AIDS. Tujuan dari dibuatnya poster ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit penyebab kematian, serta agar kita dapat mencegah diri kita untuk tidak tertular ataupun menularkan virus yang menyerang imunitas seseorang ini. dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan penurunan tingkat kekebalan tubuh manusia. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih apa aja gejala yang ditimbulkan dari pasien yang terinfeksi virus ini? Sebenarnya gejalanya itu tidak terlalu tampak sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Tapi ada juga yang mengalami demam disertai dengan panas yang tinggi. Kemudian nyeri pembengkakan pada limpa. Demam ini terjadi antara 6 minggu sampai 3 bulan setelah terinfeksi virus ini. Kemudian gangguan gatal-gatal dan sendi. Kebanyakan pasien yang terinfeksi virus ini tidak mengalami gejala awal sehingga sangat mudah untuk menularkannya kepada orang lain. Upaya pencegahan dari tertularnya HIV menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual beresiko seperti gonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan alat pengaman seperti kondom atau sejenisnya dalam berhubungan seksual. Yang kedua, mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, di mana pencegahan HIV diberikan kepada perempuan remaja dan dewasa yang memiliki HIV serta ibu hamil yang belum dites HIV. Yang ketiga, screening darah donor dan organ tubuh. Dalam dunia kedokteran, screening adalah suatu strategi yang digunakan untuk mencari kondisi atau penanda resiko yang belum dikenali. Yang keempat, tidak menggunakan narkoba. Adapun cara penularan HIV. Yang pertama, hubungan seksual berisiko. Yang kedua, berbagi penggunaan jarum suntik. Yang ketiga, donor darah dan organ tubuh dengan orang yang terinfeksi HIV.
Dan yang keempat, ibu hamil yang positif HIV akan menularkan kepada bayinya. HIV tidak dapat disembuhkan, namun HIV dapat diatasi dengan cara lain, yaitu dengan teratur minum obat antiretroviral untuk menghambat pertumbuhan HIV di dalam tubuh manusia. Data HIV dan AIDS. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari website resmi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak tahun 1987 sampai Maret 2019, kasus HIV/AIDS yang telah dilaporkan terjadi di 461 dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau sebesar 89,7%. Adapun upaya pemerintah adalah menanggulangi penyebaran HIV. Itu pemerintah meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, serta bermutu, meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi, meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini, meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi HIV, serta perawatan kronis, memperluas akses dan perawatan pengobatan, serta mungkin mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan HIV. Sekian. HIV dan AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. AIDS secara sosial tidak terlihat, meski demikian, kerusakan yang ditimbulkan sangatlah nyata. HIV/AIDS karena sifatnya sangat nyata mematikan, sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan terhadap masyarakat. Maka dari itu, kita harus menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kita terjangkit HIV. Tapi kita tidak boleh menjauhi orang yang terjangkit. Kita harus tetap support orang yang terkena HIV. Sekian pemaparan poster dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.